Bab 431 Aset yang Besar. Semua tetua sangat terkejut dengan kebaikan yang diberikan Duan Rong kepada Xiao Yuan. Pulau Melayang adalah aset yang sangat berharga dan tidak seharusnya diberikan kepada orang lain selain putra dewa yang mendapatkan pengakuan dari leluhur. Namun Duan Rong memiliki pertimbangannya sendiri. Xiao Yuan dengan santai membunuh leluhur bulan dan kekuatannya di atas putra dewa yang lainnya. Jadi wajar bagi sekte untuk memelihara orang seperti ini dengan baik, bahkan jika leluhur lainnya tidak setuju maka mereka tidak bisa melakukan apapun kepada Xiao Yuan. Duan Rong mengangkat tangannya dan meminta mereka semua untuk bubar. Semua masalah berakhir sampai di sini dan tidak boleh ada orang yang mengungkitnya. Setelah semua orang pergi, Xiao Yuan bersorak untuk dirinya sendiri dan mengejutkan Tao Lingwan. Pulau Melayang penuh dengan sumber daya dan tempat latihan yang bagus. Berkah semacam ini merupakan sesuatu yang spesial baginya. Aku pikir suamiku ini memiliki sisi yang seperti anak kecil, kata Tao Lingwan sambil tertawa. Bagaimana mungkin aku tidak senang? Kekayaan Huang Wuji di Pulau Melayang sudah menjadi milikku. Seharusnya akan ada banyak bahan obat dan sumber daya yang bisa aku gunakan di sana, kata Xiao Yuan dengan ekspresi bahagia. Tao Lingwan setuju dengan perkataan Xiao Yuan dan mengangguk. Pulau Melayang memang sangat bagus dan hanya mereka putra dewa yang bisa mengaksesnya. Sekarang Xiao Yuan mendapatkan berkah semacam ini dan sumber daya dapat terjamin di masa depan. Xiao Yuan menggandeng tangan Tao Lingwan dan segera pergi ke Pulau Melayang Bulan. Setelah beberapa waktu akhirnya mereka berdua sampai dan terdapat sebuah istana dengan desain yang sangat megah. Tao Lingwan mengajak Xiao Yuan berkeliling dan ini bukan kali pertama dia datang ke tempat ini. Di dalam gudang harta terdapat banyak artifak tingkat primordial dan Sein. Terlebih kebun tanaman obat yang di belakang cukup menghidupi Xiao Yuan selama bertahun-tahun. Xiao Yuan mengeluarkan bau dari dalam dunia liontin emas. Dia memintanya untuk mencari biji dan menjaga tempat ini. Seharusnya tempat ini sangat cocok bagi bau untuk tinggal dan untuk saat ini peningkatan kekuatannya sangatlah penting. Di tengah istana terdapat sebuah kolam dan di tengahnya terdapat sebuah tempat yang biasanya digunakan untuk minum teh. Xiao Yuan dengan santai pergi ke sana dan membawa Tao Lingwan untuk bersantai di sampingnya. Tempat ini cukup bagus untuk dikatakan sebagai rumah, kata Xiao Yuan dengan santai. Apakah suami puas dengan semua ini? Tao Lingwan menuangkan teh dan bersandar kepada Xiao Yuan. Aku lebih senang jika kau tinggal bersamaku di sini, kata Xiao Yuan dengan jujur. Jarak antara Pulau Melayang Bunga dan Bulan tidaklah jauh, aku memiliki kewajiban untuk merawatnya. Dengan kekuatanmu saat ini hanya perlu 1 kali lompatan dan suami akan sampai di sana, aku akan sering berkunjung di sini. Tapi jika suami sangat kesepian untuk tinggal aku bisa menyuruh Jia Yi untuk menemanimu di sini, kata Tao Lingwan dengan santai. Xiao Yuan tersedak dan berkata, Huk, kau adalah milikku dan apa hubungannya dengan orang lain? Lagi pula dia adalah putri dari Kaisar Bayangan Jiwa, aku tidak akan berani melakukan itu bahkan jika memiliki 100 nyawa. Aku dengar dia berlatih sangat keras bersama ibunya dan sekarang dia berada di tingkat primordial lapisan pertama demi mengejarmu. Jia Yi sangat tulus padamu dan setidaknya berikan dia jawaban yang memuaskan. Tao Lingwan melanjutkan, aku mengaku bahwa sulit untuk memaksakan dirimu. Tetapi hal ini jauh lebih baik daripada kau berbohong dan bermain dengan wanita lain tanpa sepengetahuanku. Terlebih dia adalah putri dari Kaisar Bayangan Jiwa, terlepas kau menyukainya atau tidak dia akan menjadi dukungan yang besar untuk jalanmu di masa depan. Tao Lingwan hanya berharap kalau di masa depan Xiao Yuan akan berhasil dengan untuk meraih tujuannya. Terlebih Jia Yi tidak terlalu buruk dalam segi status dan kekuatan,
dia juga sangat menyukai Xiao Yuan dan ini merupakan hal yang bagus. Aku harap kau tidak akan kecewa dengan keputusanmu ini. Xiao Yuan sedikit menggoda Tao Lingwan. Sejujurnya dia tidak peduli dengan hal semacam itu ataupun mencari dukungan dari Kaisar Bayangan Jiwa. Xiao Yuan akan bergerak berdasarkan hatinya dan ketetapan inilah yang dulu dia pegang sampai sekarang. Pengalaman buruk dengan Ling San sudah cukup baginya, Xiao Yuan tidak ingin membangun hubungan yang tidak didasari dengan perasaan. Tao Lingwan sangat tulus dan Xiao Yuan masih memiliki hal lain yang harus dilakukan, mencari keberadaan Lei Yunting dan membawa keluarganya kemari. Sekarang fokusnya harus mendapatkan dunia pasif, dengan begitu dia bisa tenang mengambil keputusan besar. Tao Lingwan tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir. Aku tidak akan..." Bab 432 Acara Besar. Tao Lingwan memegang tangan Xiao Yuan dan mengusapnya, "Bagaimana persiapanmu dengan perang virtual?" "Cukup. Apakah kau juga ingin pergi dan mengikutinya?" tanya Xiao Yuan dengan penasaran. Tidak ada resiko kematian dan ini merupakan sebuah pengalaman yang bagus. Semua kultivator tingkat primordial saling berkompetisi di satu tempat, aku juga ingin mencari pengalaman dalam pertarungan. Jawab Tao Lingwan dengan jujur. Xiao Yuan menempelkan dahinya ke dahi Tao Lingwan dan berkata, "Lalu kau harus banyak berlatih. Apakah kau ingin memulainya sekarang?" Tao Lingwan mendorong wajah Xiao Yuan dan terlihat malu, "Aku tidak akan lari, jadi jangan terburu-buru. Terlebih aku harus memberitahumu bahwa jangan terlalu cepat untuk menerobos tingkat Sein." "Mengapa?" tanya Xiao Yuan dengan penasaran. "Lautan Bintang akan segera dibuka 3 tahun lagi. Jika menerobos tingkat Sein di sana maka pencerahannya akan jauh lebih bagus dan di sana juga banyak misteri yang sangat banyak, namun hanya mereka kultivator tingkat primordial yang bisa masuk. Karena itulah Pangeran Iblis dan monster-monster tua menahan diri untuk tidak memulai terobosan." Tao Lingwan menjelaskan semuanya kepada Xiao Yuan. Xiao Yuan sudah mendengar hal ini dari Bing sebelumnya. Menurut apa yang dia ketahui, Kaisar Bintang mendapatkan pemahaman tertinggi dari hukum langit bintang dari tempat itu. Xiao Yuan sangat penasaran dengan pemandangan di sana dan tidak akan melewatkan kesempatan bagus seperti ini. Dari luar penghalang pulau melayang bulan, Sande mengirimkan pesan kesadaran ilahi kepada Xiao Yuan. Melihat kedatangan Sande, segera Xiao Yuan membuka penghalangnya dan menyuruhnya untuk datang kepadanya. Sande bergegas masuk dan pergi ke tempat Xiao Yuan. Di sana dia melihat Tao Lingwan di samping Xiao Yuan dan keintiman mereka membuatnya cukup terkejut. "Bagaimana, apakah api suci milikku dapat menyembuhkan ibumu?" tanya Xiao Yuan dengan santai. "Tuan sangat murah hati. Racun di tubuh ibuku saat ini sepenuhnya hilang, namun kondisinya sekarang sangat lemah dan tidak memungkinkan baginya untuk mengucapkan terima kasih dengan benar," kata Sande dengan santai. "Lalu apa rencanamu sekarang untuk mereka? Kau tahu bahwa aku belum cukup kuat sekarang dan baru menerobos lapisan ketiga. Masih banyak waktu sebelum aku berurusan dengan mereka dan kau juga tidak boleh lemah." Xiao Yuan berkata dengan santai. "Setelah ibuku sembuh mereka akan pergi ke keluarganya untuk mencari perlindungan, seharusnya mereka akan aman di sana. Beliau juga bersedia membantu Tuan Xiao. Ketika hari di mana Tuan Xiao siap maka ibu dan keluarganya bersedia menyatukan kekuatan untuk bertarung," kata Sande dengan jujur. Tao Lingwan terlihat terkejut dan berkata, "Sebenarnya kebencian macam apa yang dimiliki olehmu sampai ingin membunuh ayahmu sendiri?" Sande mengerutkan keningnya dan berkata, "Ayah. Maaf Nona, dia sama sekali tidak layak untuk disebut seorang ayah. Ibuku terlahir dengan akar spiritual kayu yang dapat memelihara semua jenis bahan obat dan mengembangkannya dengan cepat. Namun pria itu memainkan beberapa trik dan membuat ibuku jatuh hati kepadanya,
Namun akhirnya akar spiritual kayu itu diambil dengan paksa dan ibuku dibuang dengan racun yang dia berikan. Bahkan aku sendiri sangat membenci darah yang mengalir di dalam tubuhku. Maaf. Aku tidak tahu kemalanganmu. Tao Lingwan sedikit bersimpati dengan nasib dari Sande. Xiao Yuan tersenyum dan berkata, kalau begitu kau harus memiliki kekuatan untuk membalas perlakuannya. Gunakan apapun yang kau mau di tempat ini dan pastikan untuk tumbuh menjadi lebih kuat. Karena kau sekarang memutuskan untuk mengikutiku maka aku tidak akan mengecewakanmu. Xiao Yuan melemparkan cincin ruang kepada Sande yang berisi 5 juta kristal Sein. Sande menangkapnya dan terkejut dengan kristal Sein dalam jumlah yang besar. Gunakan itu sesuai keinginanmu. Jangan pikirkan hal lain dan fokuslah dalam berlatih. Xiao Yuan berkata dengan santai. Terima kasih atas kemurahan hatinya. Sande berterima kasih dengan tulus. Dibandingkan dengan Huang Wuji yang sulit untuk diatur, mengikuti Xiao Yuan jauh lebih menjanjikan. Xiao Yuan sangat murah hati dan tidak pelit, perlakuan semacam ini bahkan tidak pernah dia dapatkan dari Huang Wuji. Sande berpikir kalau keputusannya sudah benar dengan mengikuti Xiao Yuan. Sebentar lagi Xiao Yuan akan menerobos tingkat Sein dan balas dendamnya akan segera dimulai. Kalau begitu bawahan ini akan mundur dan mulai berlatih. Sande memberi hormat dan segera pergi. Xiao Yuan melihat kepergiannya dan menghela nafas panjang, segera dia berdiri dan menggendong Tao Lingwan masuk ke dalam. Lagi pula dia masih sangat lemah dan memikirkannya sekarang tidak ada gunanya. Xiao Yuan membawanya ke tempat tidur dan menerjangnya seperti singa yang kelaparan. Mereka berdua melakukan kultivasi ganda dan sedikit bersenang-senang. 433 Pengakuan. 2 hari sudah berlalu dan Tao Lingwan terlihat sangat lelah. Xiao Yuan memegang perutnya yang halus dan terlihat sangat puas dengan kerja kerasnya. Aku sudah mencapai batasku. Sudah lama kita tidak melakukannya dan kau sangat kasar, lebih dari ini aku tidak yakin akan baik-baik saja. Kata Tao Lingwan yang terbaring lemas di samping Xiao Yuan. Iya. Aku terlalu bersemangat karena menahannya untuk waktu yang lama. Xiao Yuan berkata dengan santai. Memuaskanmu itu sulit. Tao Lingwan berkata dengan kesal. Xiao Yuan sendiri juga bingung dengan dirinya sendiri, semakin kultivasinya tumbuh maka semakin meluap hasratnya ketika berhubungan dengan Tao Lingwan. Xiao Yuan tidak tahu apakah ini efek dari teknik kultivasi pemurnian yin yang atau karena nafsunya sendiri yang sangat besar. Namun dia sama sekali tidak mempermasalahkan hal ini. Mereka adalah pasangan yang saling mencintai dan tidak ada yang dirugikan. Jadi tidak masalah mereka bercinta ketika mereka memang menginginkannya. Xiao Yuan. Buka penghalang ini dan biarkan kami masuk. Teriak seseorang dari luar penghalang dengan keras. Di luar terlihat Chang Seng bersama dengan Jiayi berkunjung. Kabar dari kematian Huang Wuji dan leluhur bulan di tangan Xiao Yuan menggemparkan sekte bulan cerah. Terlebih sekarang Xiao Yuan memiliki kendali penuh Pulau Melayang Bulan, setidaknya mereka ingin memeriksa Xiao Yuan yang sekarang. Xiao Yuan bergegas mengenakan bajunya dan Tao Lingwan merapikan dirinya sendiri. Segera dia membuka penghalang dan pergi ke halaman miliknya. Jiayi dengan cepat masuk ke dalam dan sampainya di halaman dia melihat keadaan Xiao Yuan yang baik-baik saja. Melihat Tao Lingwan di sampingnya membuat Jiayi menjadi sedikit iri, namun dia juga sudah berbicara dengan Tao Lingwan secara pribadi dan tidak ada kecanggungan di antara mereka. Xiao Yuan tersenyum dan berkata, sepertinya kekuatanmu sudah tumbuh dengan cepat, selamat karena menerobos tingkat primordial. Kakak Xiao terlalu memuji. Faktanya kakak Xiao masih berada di atasku sangat jauh. Sulit untuk mengejar kalian berdua hanya dalam waktu yang singkat. Kata Jiayi dengan santai. Waktu masih panjang dan kesempatan setiap orang berbeda-beda.
Adik Jiayi masih sangat muda dan jika kita berada di umur yang sama, aku takut kalau aku nantinya bukan lawanmu. Kata Tao Lingwan yang sedikit menghibur. Kakak Tao juga sangat hebat. Jiayi merasa sangat senang dengan pujian yang diberikan Tao Lingwan. Chang Seng berjalan ke arah mereka dan berkata dengan kesal, "Kau meninggalkanku dalam pertarungan melawan Huang Wuji. Bagaimana aku bisa membalas dendam jika orang yang ingin aku balas sudah mati?" Xiao Yuan mengerutkan keningnya dan berkata, "Salahmu sendiri meninggalkanku di sana. Kenapa kau tidak menungguku dengan sabar seperti apa yang dilakukan Huang Wuji? Aku memiliki banyak pekerjaan. Menunggumu selesai sama saja membuang waktu," kata Chang Seng dengan kesal. Mereka berempat mengobrol beberapa hal dan menanyakan bagaimana cara Xiao Yuan menghadapi Huang Wuji dan leluhur bulan. Xiao Yuan tidak keberatan untuk menceritakannya kepada mereka, namun dia tetap membuat sedikit kebohongan dan menyembunyikan kebenaran tentang kematian leluhur bulan. Setelah beberapa waktu Tao Lingwan memutuskan untuk kembali ke Pulau Melayang Bunga. Namun Chang Seng juga diseret paksa olehnya untuk pergi dan memberikan kesempatan bagi mereka berdua untuk berbicara. Jiayi terlihat bingung untuk memulai pembicaraan, sedangkan Xiao Yuan tahu niat dari Tao Lingwan. Xiao Yuan menghela nafas dan berkata, "Apakah ada sesuatu yang ingin kau katakan?" Jiayi menatap Xiao Yuan dengan sungguh-sungguh dan berkata, "Aku sudah menerobos tingkat primordial. Aku tahu. Bukankah aku sudah mengucapkan selamat?" Xiao Yuan berkata dengan santai. "Bukan itu maksudku. Aku menyukai kakak Xiao dan aku juga sudah berbicara dengan kakak Tao Lingwan tentang hal ini dan dia tidak keberatan. Bisakah kakak Xiao menjadikanku seperti kakak Tao Lingwan?" tanya Jiayi dengan ekspresi yang malu. Xiao Yuan tersenyum dan tertawa dengan pengakuan Jiayi yang terlihat lucu, namun Xiao Yuan sama sekali tidak membenci kemurnian dari gadis ini. "Aku juga sangat menyukaimu tapi untuk saat ini aku tidak bisa menerimamu. Kau adalah putri dari Kaisar Bayangan Jiwa dan walaupun kau menyangkalnya kau tetap tidak bisa menyingkirkan asal-usulmu. Setidaknya aku harus memiliki pencapaian yang dapat diakui oleh Kaisar Bayangan Jiwa," kata Xiao Yuan dengan tegas. "Apakah kakak menolakku hanya karena aku putri dari seorang kaisar?" Jiayi bertanya dengan sedih dan air matanya serasa ingin tumpah. Xiao Yuan perlahan mendekat dan mengusap wajahnya, seorang ayah akan mengharapkan hal yang terbaik untuk anaknya, terlebih jika anaknya itu adalah seorang perempuan. "Aku hanya ingin membuktikan kepada ayahmu dan memberitahunya bahwa anak perempuannya akan aman dan bahagia di sampingku. Tunggu sampai aku berhasil menang dalam perang virtual, saat itulah aku akan membuatmu menjadi wanitaku." Jiayi terlihat sangat senang dan memeluk Xiao Yuan dengan erat. Air matanya jatuh dan usahanya tidak berakhir dengan sia-sia. Bab 434 datang. Mereka berdua berpelukan untuk waktu yang sangat lama, hari mulai malam dan Xiao Yuan merasa sedikit tidak enak dengan suasana ini. "Berapa lama lagi kau akan memelukku? Jika ini terus berlanjut aku tidak yakin dapat menahan diri lebih lama," kata Xiao Yuan dengan sedikit menggoda Jiayi. Jiayi buru-buru melepasnya dan berkata, "Kalau begitu aku juga akan mengikuti perang virtual dan membantu kakak Xiao. Kalau begitu kau harus berlatih lebih keras." Xiao Yuan mengusap kepala Jiayi dengan lembut. "Aku akan pergi berlatih. Tapi sebelum itu tutup matamu, aku memiliki kejutan untukmu," Jiayi berkata dengan malu. Xiao Yuan dapat menebak apa yang sebenarnya Jiayi rencanakan, tapi kali ini dia akan mengikuti permainannya dan sedikit memberinya pelajaran. Perlahan dia menutup matanya dan berdiri di depan Jiayi dengan tenang. Jiayi melihat keadaan sekitarnya dan merasa tenang karena tidak ada orang yang berada di sekitarnya. Segera dia mendorong dirinya dan mencium bibir Xiao Yuan,
Namun ketika dia ingin melepasnya, Xiao Yuan menahan kepalanya dan membuka matanya. Xiao Yuan mencium Jia Yi dengan sangat ganas dan mata mereka berdua saling bertemu. Wajah Jia Yi terlihat sangat malu, nafasnya terlihat sangat berat. Dia dapat merasakan sentuhan lembut dari lidah Xiao Yuan dan merasakan nafas mereka saling bercampur. Jia Yi mendorong Xiao Yuan dan mengusap mulutnya. Dengan malu dia bergegas terbang keluar dan lari dari tempat itu. "Hei, kemana kau akan pergi? Kita belum selesai," teriak Xiao Yuan dengan senyum di wajahnya. "Kakak Xiao mesum," teriak Jia Yi dengan keras dengan wajah yang malu. Xiao Yuan menggelengkan kepalanya dan segera masuk. Jika dia terus melanjutkannya, mungkin dia akan terpojok oleh pesona Jia Yi dan terjadi sesuatu yang buruk. Xiao Yuan bergegas kembali dan memulai berlatih dengan pengendalian kekuatan Dao harmonisasi. Dia mendapatkan pemahaman yang baru dan sayang jika dia tidak bisa menggunakannya secara leluasa di pertarungan yang sebenarnya. Di sisi lain, di dunia pasif yang tersembunyi di sana terdapat sebuah daratan api dan es yang saling bertabrakan. Terdapat sebuah istana melayang di tengah tempat itu dan tekanan binatang suci memenuhi dunia itu. Api mulai naik dan seekor burung phoenix yang tubuhnya diselimuti api yang luar biasa kuat terbang di atas langit. Burung phoenix itu mendarat di istana dan wujudnya berubah menjadi seorang wanita dengan rambut merah yang menyala. Matanya sangat tajam dan auranya yang menakutkan memancarkan penindasan dari sosok yang sangat agung. Phoenix itu bernama Lang Tai dan segera dia bergegas masuk ke dalam istana. Setelah beberapa waktu dia sampai di aula dan terlihat seorang wanita dengan mahkota es yang sangat cantik duduk di sana. Wanita itu adalah Lei Yunting dan kultivasinya berada di tingkat primordial lapisan ketiga. Lei Yunting membuka matanya dan aura dingin yang sangat kuat menyembur, bahkan api Phoenix milik Lang Tai sama sekali tidak berarti di depan Lei Yunting seolah dia berasal dari ras Phoenix yang jauh lebih kuat darinya. "Senior sudah kembali. Apakah ada sesuatu yang menarik untukku?" "Menunggu lautan bintang terbuka benar-benar sangat membosankan," kata Lei Yunting dengan malas. "Aku membawa beberapa kabar baik untuk putri. Kabar ini mungkin akan membuat putri sangat senang mendengarnya," kata Lang Tai dengan jujur. "Senior tidak perlu menahannya. Tolong katakan kabar apa yang senior bawa untukku," tanya Lei Yunting dengan bersemangat. Lang Tai tersenyum dan berkata, "Pertama, bayangan jiwa mengadakan kompetisi yang sangat besar dan disetujui oleh 3 kaisar lainnya. Hadiahnya merupakan dunia pasif dan seharusnya putri bisa bergabung dalam acara besar ini." Lang Tai memberikan token arena kepada Lei Yunting dan berharap kalau dia tidak akan bosan. Kabar ini mungkin cukup bagus dan dapat mengusir kebosanannya untuk sementara waktu. Tapi tetap saja ini bukanlah kabar yang dia tunggu. Yang kedua, aku mendengar beberapa bulan yang lalu, terdapat sebuah pertarungan dalam perebutan dunia pasif. Pangeran Iblis bekerja sama dengan seorang pria dari ras manusia dan kekuatan mereka berdua sangat luar biasa dan hampir memusnahkan ratusan orang yang ada di sana, kata Lang Tai dengan jujur. "Lalu apa hubungannya denganku?" tanya Lei Yunting dengan kesal. Pria yang berasal dari ras manusia itu bernama Xiao Yuan, seharusnya putri tidak asing dengan nama ini bukan? Lang Tai tersenyum penuh arti dan tahu benar nama Xiao Yuan ini. Lei Yunting selalu menceritakan suaminya yang bernama Xiao Yuan. Mendengar kabar keberadaan suaminya seharusnya membuat Lei Yunting sangat senang. Bab 435 Rindu. Senyum yang indah terlihat jelas dan ekspresi Lei Yunting terlihat sangat bahagia. Perasaannya saat ini tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Entah berapa tahun dia dan Xiao Yuan tidak bertemu, yang jelas Lei Yunting sangat ingin bertemu dengannya. Lang Tai sendiri cukup terkejut dengan ekspresi yang dibuat oleh Lei Yunting.
biasanya dia hanya menanggapi sesuatu dengan tenang dan temperamennya sangat acuh tak acuh. Namun hanya mendengar kabar seorang pria sudah membuatnya seperti ini, bagaimana jika mereka bertemu nantinya? Setidaknya ini adalah kisah cinta mereka berdua dan Lang Tai tidak tahu apapun mengenai hal ini. Lang Tai melayani Lei Yunting karena jiwa Phoenix S yang sudah mengalahkannya dalam pertarungan. Terlebih kebenaran tentang Lei Yunting yang merupakan anak perempuan dari sang pencipta membuatnya sedikit tertarik, jadi terlepas dari harga dirinya melayani Lei Yunting bukanlah sesuatu yang memalukan. Di mana suamiku sekarang? Jika senior mengetahui kabarnya pastinya senior juga tahu di mana dia sekarang. Tanya Lei Yunting yang terlihat sangat bersemangat. Sekarang Xiao Yuan merupakan murid dari Sekte Bulan Cerah, bahkan beberapa orang mengatakan bahwa Xiao Yuan merupakan salah satu kultivator tingkat primordial yang sebanding dengan Pangeran Iblis dan jenius dari ras monster. Tapi jika dibandingkan dengan putri mereka sama sekali tidak bisa dibandingkan. Kata Lang Tai dengan jujur. Lei Yunting tersenyum dan berkata, ternyata dia sama sekali tidak menyerah. Sesuai dengan apa yang aku harapkan dari pria yang aku cintai. Lang Tai mendengus dan berkata, tapi aku juga membawa kabar yang kurang menyenangkan dari Xiao Yuan. Katakan. Seketika ekspresi Lei Yunting berubah menjadi serius. Gedung pembunuh. Mereka memasang harga yang sangat tinggi untuk kepala dari Xiao Yuan, dengan kata lain mereka mengincar. Sebelum Lang Tai menyelesaikan kata-katanya aura dingin meledak dengan sangat gila. Wajah Lei Yunting terlihat suram dan kemarahan di dalam dirinya meledak. Jika ini masalah tentang Xiao Yuan dekat dengan wanita lain maka Lei Yunting tidak akan keberatan, namun ada kelompok yang berani mengincar nyawa suaminya jelas mereka sedang mencari kematian dengan dirinya. Zi keluar dari dalam mahkota Lei Yunting dan berkata, putri tidak perlu khawatir. Jika putri ikut campur dalam hal ini maka suami putri tidak akan senang. Selama dia tidak meminta bantuan maka tidak ada alasan untuk bertindak. Lei Yunting meliriknya dengan dingin dan berkata, jadi maksudmu? Aku harus membiarkan suamiku pergi dan membiarkannya mati. Wajah apa yang aku miliki untuk dipertontonkan kepada dunia dan dua saudariku yang lain? Lang Tai dengan panik berkata, putri harap tenang. Selama suami putri berada di dalam sekte maka gedung pembunuh tidak akan menaruh tangan kotor mereka. Aku bisa saja menghancurkan mereka sekarang. Tetapi gedung pembunuh memiliki perlindungan dari Kaisar Darah. Lebih baik untuk menghindari pertarungan yang tidak perlu dan bergerak ketika waktunya tiba. Aku mengerti. Lei Yunting belum cukup kuat untuk bertarung dengan Kaisar bergelar dan sadar dengan posisinya. Alasan mengapa Lang Tai tidak bisa melawannya adalah karena jiwa Phoenix S miliknya yang jauh lebih kuat. Karena itulah darah binatang suci miliknya ditekan secara maksimal dan tidak bisa menggunakan kekuatannya. Namun Kaisar bergelar adalah eksistensi yang sangat kuat dan sulit jika hanya mengandalkan jiwa Phoenix S. Lei Yunting memegang token arena virtual dan menuangkan Sein Qi miliknya. Kita akan bertemu di medan perang virtual, aku tidak sabar untuk segera berkumpul bersama. Kemungkinan besar suaminya sangat menginginkan dunia pasif ini. Jika dia berniat membawa yang lainnya untuk datang kemari maka dunia pasif ini akan menjadi tempat yang bagus. Menurut Lang Tai kekuatan Xiao Yuan juga tidak rendah, kemungkinan dia dapat mencapai pertarungan puncak perang virtual. 1 bulan lagi mereka akan berjumpa dan ketika saatnya tiba Lei Yunting akan merasa sangat bahagia. Dengan adanya dirinya kemenangan sudah dapat dipastikan. Lei Yunting sama sekali tidak menemukan lawan yang sepadan dengannya, tapi mungkin di sana akan banyak hal yang mengejutkan dengan kemampuan lawannya nanti. Episode sebelumnya. Bab 434 datang. Episode berikutnya. Bab 436 aturan